Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita bakal ngasih integrasi atau tutorial untuk koneksi antara ini ya, Publi dengan marketing. Nah, jadi ini salah satu tools automation juga. Jadi sebetulnya kalau rekan-rekan itu punya tools automation, itu sebetulnya sangat gampang ya untuk terintegrasi dan terkoneksi dengan marketing via API, karena API itu sudah kita sediakan. Mungkin rekan-rekan hanya perlu menyesuaikan formatnya. Nah, ini saya kasih contohnya yang Publi ini ya. Oke, ini Public Connect Access Now. Nah, di sini kita coba tes dulu. Kita create workflow. Contoh, ini kita mau connect apa nih? Google Kontak gitu ya. Nah, kita create Google Kontak. Ataupun di sini juga banyak ya untuk triggernya. Triggernya itu bisa dari mana-mana. Nah, triggernya bahkan juga di sini bisa Facebook, FB Lead ada nggak ya? Atau itu yang khusus premium ya? Nih, Facebook Lead Ads ada. Ini bisa bisa juga dari Publi atau dari Zapier atau langsung misalnya dari marketing. Nah, ini kontak. Nah, kita coba Google Kontak lagi. Google Kontak sebagai trigger. Eventnya adalah new or update kontak. Oke, kemudian kita klik connect, add new connection. Oke, ini cuman kita next next aja ya. Mungkin di layar rekan-rekan nggak terlalu kegiatan, sebetulnya ini tinggal next next aja. Oke, authorization successful. Save and send test request. Oke, nah ini ada nih contohnya. Respond receive. Oke, kemudian di action. Nah, di action ini kita nggak terintegrasi langsung ya dengan Publi, tapi sebetulnya rekan-rekan bisa menggunakan yang namanya API. Nah, ini diklik aja API. Oke, ini kita mau masukkan misalnya data ke list ya. Data ke list, data kontak ke list. Rekan-rekan bisa langsung ke tutorial sebetulnya. Tinggal ngelihat formatnya add subscriber tulis via API ini apa. Oke, ini URL. Kita copy, kita ke Publi. IP-nya itu post ya. And URL point kita paste saja di sini. Kemudian payload type JSON form data bisa semuanya. Kita coba yang form data ya. Oke, authentication-nya no authentication aja. Kemudian kita pakai di sini namanya parameter. Parameter pertama itu adalah API token. Oke, API tokennya kita ambil dari integration email application API. Ini dari akun marketingnya ya. Masuk di sini. Kemudian kita tambah lagi API token itu adalah list ID. Ini tinggal di copy aja. Di copy, kita perlu parameter kedua itu list ID. Nah, kita mau masukin ke list mana nih? Ke list tes ini aja ya. Kita ambil list ID-nya, kita copy, kita paste list ID-nya di sini. Kemudian yang kita masukin itu adalah nama. Nah, untuk nama itu dia first name ya. First name, first name. Kemudian untuk value-nya baru kita ambil di Google Contact. Nah, kita cari yang mana yang mirip seperti first name. Deng, 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 deng.
names 0, meta primary, source type, source ID, display name. Nah, given name. Pas ya, berarti ini aja given name. Oke. Kemudian kita tambah lagi parameternya itu adalah email. Email. Kita cari lagi di sini yang menunjukkan email di Google kontaknya yang mana? Nah, email address null value. Nah, berarti ini. Oke, kemudian kita mau apa nih? Ini banyak nih yang bisa di collect ya. Misalnya mau nomor handphone itu dia mobile. Mobile, kalau ada nomor handphonenya. Kalau nggak ada ya, ya ya nggak apa-apa. Nah, ini fieldnya bisa di sini. Ini field yang bakal dikirim. Nah, ini saya pakai dua aja. Cuman first name dan email ya. Nanti kalau rekan-rekan mau tambah, formatnya ada di sini. Tinggal di copy paste selagi ada di datanya bisa diambil dari si triggernya. Oke, kemudian kita send test. Nah, ini responnya add to list, statusnya 1 atau true, benar. Ya sudah, berarti sudah terintegrasi. Jadi setiap ada data kontak yang masuk gitu ya, yang masuk ke Google kontaknya dia bakal langsung dimasukin ke list marketing. Kita cek list test ini tadi 1, kita refresh apakah dia jadi 2. Nah, sudah 2 ya. Kita cek isinya. Ini udah di save ya. Oke, kita save searching. Oh, nggak langsung balik dia. Ini workflow-nya. Ini masih searching datanya. Kita cek apakah sesuai. Nah, sebetulnya itu semua tools yang ranahnya adalah automation, baik Publi, baik Zapier, itu tanpa perlu integrasi secara ofisial. Biasanya mereka menyediakan dua, satu webhook atau menggunakan API. Itu bisa semuanya integrasi, add subscriber ke listnya marketing, ataupun add send email ya, send email ke marketing secara langsung karena API kita tuh udah open dari lama. Mungkin kebanyakan rekan-rekan belum bisa menyesuaikan diri mungkin dengan toolsnya. Oke, workflow. Nah, ini udah masuk ya. Tadi first name-nya kita masukin tetap sama si emailnya ya, karena dia nggak punya nama panggilan. Kemudian emailnya sudah masuk. Nih data yang kita masukin. Kemudian kita juga bisa membuat workflow baru. Workflow baru hanya satu workflow ya yang diizinkan untuk satu akun. Yang enggak. Oh nih, ada nih. Ini udah aktif ya Google Kontak. Ini saya matikan dulu agar disable dulu. Agar nggak jalan terus-menerus dia. Kemudian kita create workflow baru, misalnya kirim email via marketing. Oke, application-nya itu bebas atau yang triggernya itu bebas, yang mana rasa-rasanya rekan-rekan mau pakai ya. Nah, misalnya data itu ya. Elementor mungkin bisa juga atau banyak ya, funnel kit atau Google Form langsung menggunakan Publi itu bisa. Gravity Form, Google Sheet aja deh seperti contoh sebelumnya. Google Sheet. Oke, ketika ada new row ya, baris baru, kita ini. Oke, ini kita copy dulu webhook URL-nya.
extension add-on. Oh, ini harus diikuti ya. Ikuti tutorialnya. Google Kontak aja deh. Sama seperti tadi ya. Google Kontak. Biar nggak terlalu lama maksudnya ngikutin tutorial. New atau updated kontak. Kemudian kita klik connect. Oke, save. Kemudian kita save and test request. Nah, datanya sudah ada. Ini karena data terakhir ya, data terakhir yang masuk ke kontak saya karena dia email ya apa Zapiernya, jadi kepilih itu. Kemudian choose application sama, kita pakai API. Kemudian action eventnya kita pilih post. Endpoint URL-nya kita ambil di tutorial send email via API. Nih, URL-nya endpoint. Kita copy. Kita paste di sini. Kemudian payload type-nya boleh JSON, boleh form data, boleh. Authentication-nya no authentication. Kemudian untuk set parameter seperti biasa. Yang pertama adalah API token. Token, kita ambil tokennya di sini. Oke. Kemudian kita tambah. Apalagi ini butuhkan? From name. From name ya. Misalnya ini partly testing apa. Jadi kita bisa ngambil value dari Google Kontak ataupun kita isi manual ya. Karena khusus untuk parameter default ke marketingnya ini kita setting sendiri. From name, kemudian from email. Nah, ini juga harus diisi sendiri ya. Tigor.my.id. Nah, ini hanya bisa gunakan yang di sini saja, yang sudah approve di setup domain ya, tambah domain. Hanya itu saja yang bisa digunakan sebagai from email. Kemudian recipient. Nah, ini sebetulnya kita bisa mapping dari data triggernya ya. Misalnya ini kita ambil email. Jadi setiap ada email yang masuk, kita anggap kita kirimkan welcome email lah gitu ya. Nah, ini nggak perlu. Untuk contoh ini saya manual aja. Karena nanti kalau dites ke kirim begitu dia bounce ya. Karena data kontak terakhirnya itu pasti bounce. Kemudian resipiennya sudah. Kemudian dia subjek, konten dan attachment kalau ada. Subjek ini contoh email. Kemudian konten ya. Konten. Nah, ini bebas nih. Halo, coba saya kirim. Nah, ini contoh email ya. Nah, dia bisa formatnya bisa HTML atau plain text seperti ini bisa. Kemudian kalau rekan-rekan mau tambah attachment, attach satu ini dimasukin URL attachmentnya. Nah, oke, kemudian kita di sini perlu diperhatikan ini sebetulnya custom ya. Untuk value recipient ini sebetulnya kita ambil dari yang email address value sini. Nah, jadi setiap ada update dari Google Kontaknya dia bakal ngirim ke email terbarunya. Ini hanya kebutuhan testing. Nanti karena kalau saya pakai yang tadi testingnya itu bounce, makanya diisi secara manual. Oke, kita save and send test request. Oke, statusnya adalah mention success. Nah, kita cek ya. Nih, emailnya terkirim ya. Dari sesuai. Nah, jadi nanti tiap ada kontak baru dia bakal dikirimin email seperti ini. Atau bebas misalnya welcome, halo, apa namanya?
Hanya halo, kita pakai custom nama gitu ya. Name display. Nih, halo, nama. Seperti itu ya. Kita send test lagi deh. Itu bisa di custom di sini. Oke, send. Nih, send. Halo, learn at Senzapi. Nah, seperti itu. Seperti itu aja sih untuk koneksi dengan yang namanya public connect atau flow builder atau automation tools. Nah, rata-rata seperti itu untuk integrasinya. Ini saya kasih contoh yang Pabbly dan Zapier. Sebetulnya yang tools-tools lain seperti Uncanny Automation ataupun ada yang bawaan WordPress itu seperti ya Uncanny tadi, dan ada beberapa yang lainnya saya agak lupa juga, banyak toolsnya. Itu bisa dengan cara seperti ini. Nah, dia langsung, dan API kita itu ada yang umum dipakai itu ya. Ada send email via API, terus add subscriber tulis via API. Untuk get all list ini biasanya kalau dia platform ya, platform, jadi bisa milih list sendiri yang sudah ada. Nah, biasanya yang dipakai itu hanya send email atau add subscriber ke list marketing. Oke, demikian tutorialnya, semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.